Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan kedua ya, kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Silahkan persiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk menyimak penjelasan dari Bapak. Oke, langsung saja Bapak masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Nah, ini peta konsep nih yang akan kita pelajari di pagi hari ini ya, sistem reproduksi manusia. Kita nanti akan mengetahui tentang sistem reproduksi manusia pada pria, organ-organnya apa, kemudian wanita apa, penyakitnya pada sistem reproduksi manusia itu apa, dan seterusnya. Nah, apa sih tujuan dari manusia bereproduksi itu? Tujuannya yaitu untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Nah, tujuan reproduksi itu untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Biar apa? Biar tidak punah ya. Jadi kalau seumpama manusia itu tidak bisa bereproduksi, berarti kan tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, nanti keturunannya nanti tidak ada, sehingga bisa punah. Nah, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Terus bagaimana proses terbentuknya janin ya. Anak itu bisa terjadi itu gimana, hamil itu gimana ya. Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi itu? Kenapa? Ya, kita akan pelajari di sini. Nah, ini sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria ini fungsinya untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma, ya. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma, ya. Ada salurannya, ya. Nah, ini organ-organnya. Yang pertama ada testis. Testis itu yaitu yang bahasanya itu telurnya, ya. Menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Di situ adalah sebagai kayak pabriknya ya, pabrik sperma. Kemudian skrotum. Skrotum itu kulit pembungkus si testis pelindungnya ya. Kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma ya. Ini fungsinya untuk mengatur suhu itu ketika dia suhunya panas atau gerah, nanti kantongnya ini, skrotumnya ini akan melebar ya, jadi kendor. Kemudian ketika suhunya dingin, nanti skrotum ini akan mengkerut ya. Ini biasanya kalau pagi-pagi sekali ya. Bagi yang laki-laki ini pasti paham. Kemudian ada tubulus seminiferus. Itu adalah saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Ini adalah saluran-saluran yang ada di dalam si testis ini yang fungsinya untuk ya di dalam pabriknya ya, mesin-mesinnya ya untuk membentuk sperma. Kemudian yang keempat adalah sel interstisial. Ini adalah sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Kemudian sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Kemudian ada penis, ini alat kopulasinya ya, alat untuk melakukan pembuahan ya. Kemudian fasa diferensial itu adalah menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis adalah tempat pematangan dan penyimpanan
sementara sperma. Ini bahasa-bahasa ini nanti kalian cari di Google. Ini bahasa lainnya ada, silahkan ya. Biar kalian ada kegiatan nantinya ya. Kemudian yang ke-9 kantong sperma, tempat penampung sperma. Kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Cooper ini ya, menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Ini sebagai pelumas ya, seperti kalau motor itu olinya. Sehingga nanti sperma bisa aman masuk ke sel telur. Ini adalah penampakan sistem reproduksi laki-laki kalau dibelah secara melintang. Di sini ada kantong kemih, ini adalah tempat urin pipis kalian ya. Ya, ini adalah alat kelamin laki-laki. Di dalamnya ada saluran, ya, saluran yang sebagai saluran urin dan saluran sperma di sini. Jadi satu. Di sini ada katupnya. Nah, kalau kalian pipis, katupnya di sini tertutup yang saluran sperma ini. Ketika kalian melakukan pembuahan, yang di sini yang terbuka. Testis seperti bola. Terus ini skrotumnya ya, kulitnya. Kemudian sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur ya. Diingat-ingat nih namanya ya. Ovum itu sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopii. Kemudian kedua saluran telur bermuara pada uterus rahim ya. Jadi nanti saluran telurnya ini adalah yang menyalurkan sel telur ke rahim. Di bahasa-bahasanya diingat-ingat, uterus itu rahim. Terus tuba falopii ini saluran sel telur, terus ovum ini sel telur. Kemudian ada leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Serviks ini bisa dikatakan pintunya ya untuk keluarnya si bayi. Ini penampakannya. Ini ada tuba falopii, ini adalah salurannya ya. Nih saluran. Seperti di sini ada ovarium penghasil sel telur. Ya. Ini nanti setelah dihasilkan sel telur nanti akan berjalan ke arah sini menuju uterus atau rahim. Dua ini ya. Ini ada seperti tangan nih. Ya, ada seperti tangan dua di sini. Nah, ini adalah rahim. Nanti bayi akan ada di dalam sini. Kemudian di sini ada serviks, ya, mulut rahim, bisa dibilang mulut rahim atau leher rahim. Kemudian di sini ada lubang keluarnya anak, itu vagina, juga lubang pembuahan. Kemudian kita lanjut ke proses fertilisasi atau proses pembuahan. Pembuahan itu adalah proses di mana sel telur bertemu dengan sel sperma dan bisa menghasilkan calon anak ya, zigot. Ya, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus ya. Sel telur dikeluarkan menuju ke rahim. Proses pelepasan sel telur dari ovarium disebut ovulasi ya. Ini proses pelepasan sel telur dari ovarium disebut apa? Ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopii atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Jadi kalau ada sperma masuk ke dalam
eh, lewat vaginanya wanita nanti akan bisa terbuahi ya. Itu bisa namanya bisa hamil. Itu ketika sperma masuk ke dalam saluran tuba Fallopiae. Kemudian proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi ya. Fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Diingat-ingat ya. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum ya. Kemudian inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk dalam ovum, sperma lainnya tidak dapat menembus membran ovum. Nah, inilah hebatnya. Sperma yang dikeluarkan oleh sistem reproduksi laki-laki itu berjuta-juta. Tapi ketika melakukan proses pembuahan, yang bisa menembus sel telur hanya satu. Jadi yang lainnya itu tidak dapat masuk. Karena ketika ada sel sperma yang masuk ke dalam sel telur otomatis akan membuat pelindung atau dinding. Ya. Jadi sperma lain tidak dapat menembusnya lagi. Nah, jadi kalian itu adalah orang-orang atau manusia-manusia pilihan ya. Maka bersyukurlah. Pilihan loh. Udah berjuta-juta yang bersaing cuman satu yang bisa membuahi sel telur. Ini gambarnya nih. Nah, ketika sel sperma ini masuk satu, ini ini prosesnya ya masuk. Nah, ketika udah membuah yang ini nanti akan membuat dinding. Nah, sel sperma lainnya tidak dapat masuk. Nah, ini kepala sperma, ini ekornya. Jadi ketika masuk nanti ekornya lepas. Jadi intinya aja yang keluar ini. Ini intinya. Nah, ini hasil pembuahan ovum oleh sperma ini disebut zigot. Zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Jadi dari salurannya tadi menuju rahim. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis. Ya, kemarin kita udah belajar ya mitosis. Membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Jadi embrio itu adalah kumpulan zigot yang sudah membelah. Kemudian perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Hari kelima nanti embrio ini akan sampai ke rahim dan siap berkembang. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus ya. Jadi di dinding rahimnya nanti ininya berkembangnya. Nah, ini prosesnya ya. Ini dari sini ovumnya ini nanti dibuahi oleh sperma. Jadi kalau udah jadi, dia akan menuju ke dinding rahim. Setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ini perkembangan embrio ya. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin. Minggu ke-8 ini sudah bisa disebut janin. Bahasa lainnya fetus. Ini gambarnya. Ini rahimnya. Ini janinnya. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari bayi, balita, anak-anak, anak-anak, remaja, dewasa, terus apa ini? Dewasa menjelang lansia, terus ini lansia.
siklus haid. Ya, siklus haid ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin sampai sini saja pembelajaran hari ini. Setelah ini nanti akan Bapak beri pertanyaan di grup. Silahkan tunggu. Setelah 30 menit kalian belajar. Mudah-mudahan sedikit dari Bapak bisa menambah ilmu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.